Ini masuk. Gua pikir lu bikin. Enggak. Udah ya. Gua bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah lagi gue salam gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Omok udah terhubung langsung dengan Taufik Sagwanto. Kali ini bukan hot topic, tapi adalah pembahasan topik. Halo Pik. Halo. Nomburi. Ntar Ji, sorry Ji, PA tuh anak gak? Siapa dikatain PA? Udah. Udah ya? Udah, Bek? Iya, bahasa apa sih? Jadi gini, sorry mengganggu dan terima kasih meluangkan waktu, suatu kehormatan juga pastilah. Gue selalu berterima kasih. Jadi gini, Bek. Gue berawal dari teman gue status. Tiba-tiba ada status dia di antara nasib dan takdir. Jadi ada sedikit apa ya, mungkin perasaan menyentuh lah. Makanya gue lagi berbagi cerita dan gue pengen bahas sama lu, bukan di hot topic tapi pembahasan topik. Jadi beliau ini mengidap penyakit kanker, divonis tahun yang lalu. Dari perjalanan dia setahun ini lumayan apa ya istilahnya ya, bagus sebenarnya, bagus progresnya bagus, spiritnya bagus, balik lagi di depan realitasnya dia malah lebih oke. Sempat main sinetron, web series, bisnisnya oke gitu ya. Ya gue kaget aja, tiba-tiba dia semalam gue lihat statusnya dia, ya mungkin dia lagi drop lagi atau gimana. Gue nggak mau asumsi, cuman gue lagi berpikiran yang enggak sih emang sih. Cuman gue mau mention juga gue nggak enak. Gue hanya sekedar berdoa aja lah. Kalau udah posisinya seperti itu dia status ini, wah ini gue pengen ngobrol sama Taufik nih, bicara nasib dan takdir gitu ya. Ya karena definisi nasib dan takdir sebenarnya gue udah ada di otak gue, udah ada. Nasib apa? Menurut lo. Ya nasib itu kan karena nasib itu keadaan, tapi lo bisa berubah. Itu. Kalau takdir ketentuan, akhir ketentuan, itu yang punya ya Allah Maha Kuasa gitu loh. Itu takdir menurut gue, itu Pik. Jadi selagi kita masih diberi nafas, tenaga, kesempatan, jalani aja dulu gitu loh. Pasti suatu saat ya itulah ada suratan takdir gitu loh, dan nasib akan berubah. Ya itulah kalau gue bisa bicara nasib dan takdir. Makanya gue ini agak melenceng lagi ya, makanya gue kadang-kadang gedek juga sih. Gue bukan mention sih, tapi lu tahu orangnya. Ada sampai orang percaya ramalan buat jangan siapalah gitu-gitu. Ada yang ngomong divonis umur sekian. Ya kalau gue mah nalar gue ya Pik ya, ini nalar gue ya. Kok ya ampun, kok bisa nerima dengan pemikiran seperti itu gitu loh. Menurut gue goblok gitu kalau ada hal-hal yang orang yang percaya dengan ya gitu-gitu lah Pik. Gue bukan mention ke orang ya, tapi lu tahu orangnya lah. Pagi-pagi ngajakin ngomongin orang. Bukan ngomongin orang, gue ngomongin perilaku lo ya. Perilaku. Iya. Perilaku dan situasional dan perasaan, Pik. Gue ngomongin orang, Pik. Ya. Dan kebetulan nempel ke orang yang sama-sama kita tahu gitu kan. Gue bukan ngomong orang itu. Jujur, gue tadi bukan ngomong orang itu, Pik. Jujur aja, gue lagi ngomongin teman gue yang kadang-kadang lemes juga. Dia gue lihat kok dia kemarin semangatnya, spiritnya bagus, tiba-tiba tambah begitu gitu loh. Bicara di antara nasib dan takdir gitu ya. Gue makan pikir, ayo come on gitu loh. Ya gitu Pik, menurut gue Pik. Di antara nasib dan takdir. Iya benar. Keren itu. Iya. Kata-katanya bagus.
Cuman agak sedikit menurut gue ada hopeless. Ayolah semangat gitu loh. Nasib dan takdir menurut Taufik Sagwanto. Gantian ayo. Kalau buat gue sih ya, yang gue tahu sih sebatas yang gue tahu dan gue alami, yang jadi experience gue. Jadi bisa dibilang yang namanya ya takdir itu kan bagian dari our belief kan. Kita nggak boleh sedikit pun nggak percaya takdir gitu. Karena itu bagian dari kun iman kan. Nah, percaya gue. Jadi ya makanya. Jadi kalau nggak percaya nasib masih boleh gitu. Tapi kalau takdir nggak boleh. Bener. Makanya kan itu kan. Jadi percaya pada Allah, percaya kepada malaikat Allah, pada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, pada hari akhir, kepada kodok dan kodar atau takdir baik dan buruk. Ada yang ngomong itu istilah. Ya dari sini kan kita sudah dikasih batasan yang jelas bahwa takdir itu harus kita percaya. Jadi takdir itu istilah sederhananya itu takaran ya, ukuran ya, ukuran takaran yang Tuhan buat gitu untuk makhluk gitu. Terutama untuk manusia gitu. Dari mulai dia lahir sampai dia mati, bahkan setelah hidupnya nanti di perjalanan nanti sampai ke keabadian gitu ya. Dan sesuatu yang ukuran itu kalau yang Tuhan ngukur kira-kira bisa salah ukur nggak? Yang Nggak kalah. mungkin salah ukur. Yang kalah. Nggak mungkin ukur. Jangan disederhanakan kalau Haji nanti bakal jadi orang kaya gitu. Ya gue nyantai aja atau nanti kaya gitu. Yang kalah. Tuhan ukurannya nggak seperti itu. Enggak. Jadi ada yang mutlak, ada yang ada takdir itu ada dua, yaitu ada takdir yang mutlak yang nggak bisa diganggu gugat gitu kan ya. Ada takdir yang mualak gitu loh ya Pak. Yaitu ketentuan Tuhan yang masih melibatkan keikutsertaan atau peran manusia. I see. Ya mungkin yang bisa kutak-atik ya mungkin yang itu ya yang biasa disebut nasib gitu loh. Jadi kalau istilah guyonannya, ya gak guyon sih, istilah bahasanya si Denja Cuker tuh siapa? Oh, Sujiwo Tejo. Jadi menikah itu nasib. Nah, gitu kan, kapan kamu menikah itu kan bisa kamu tentukan, ke KUA tanggal berapa, itu kan nasib. Benar. Tapi mencintai itu kan takdir gitu. Benar. Dicintai itu juga takdir gitu. Jadi manusia kan nggak bisa bisa membuat cinta menyelipkan rasa cinta ke orang lain tanpa itu kalau bukan takdir Tuhan. Dan semua takdir Tuhan itu memang ditulis di sebuah catatan yang rapi, grand server, namanya Loh Mahfud. Oh iya benar, gue pernah dengar ya. Ya grand server. Jadi server itu nggak mungkin salah. Jadi istilahnya Haji mau tahun berapa akan dapat apa gitu. Kematian itu kan takdir gitu loh. Bakal lo mati tanggal berapa itu Tuhan. Nah, ya itu hanya Tuhan yang tahu. Soal nasibnya pas saat itu mati jadi apa, kayak apa, dia balik keikutsertaan manusia. Jadi yang nggak bisa kita otak-atik itu ya yang mutlak. Dan kita kan nggak tahu, nggak bisa disangka-sangka. Orang rezeki aja nggak bisa disangka-sangka. Benar. Kalau nasib kan masih bisa kita hitung-hitung. Ukur ya. Dikotak-katik kartu kalau nasib. Makanya kamu sekolah, nanti kalau sekolah otomatis kan kamu dapat ijazah. Kalau dapat ijazah, dapat sertifikat kan akhirnya kamu bisa kerja di situ. Kali kerja di situ kamu sukses kan naik pangkat terus kamu itu kan istilahnya kan nasib yang bisa dihitung, bisa ditimbang pakai akal manusia. Tapi kan ada udah dikuliahin sesuai cita-citanya, belum kelar kuliah sudah mati duluan.
Terus kalau nggak gitu, oke, cita-citanya udah tercapai, belum belum kerja sudah meninggal duluan. Nah, itu kan takdir semua, nggak bisa. Meskipun kuasa manusia mau buat kayak apa nasibnya, ada yang maha menentukan, ada yang maha pembuat ukuran, dan ukurannya Tuhan itu rapi, nggak bisa diutak-atik. Jadi nggak ada kaitannya sama ya kalau gitu gue ya nyantai aja kalau gitu gue tidur aja nggak usah kerja. Kalau takdir gue kaya kan kaya. Benar. Nah, yang kasih bocoran lo kaya siapa, men? Kecuali kalau lo bisa ngehack grand servernya Tuhan. Kan nggak ada yang bisa ngehack kan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong antara nasib dan takdir itu ya bisa jadi. Mana yang ya kalau bilang mana yang benar ya takdir lah sudah pasti. Iya. Soal nasibnya kayak apa kan ada peran manusia gitu. Gitu kadang orang kamu itu lo lahir di sini ya pasti mati di sini, belum tentu. Belum tentu. Iya. Lo mau gue tinggal udah 10-15 tahun di Jakarta, masa mau mati di mau mati di Arab kan belum tentu. Nggak taunya pergi umroh ya mati di Arab. Benar. Kan nggak ada yang tahu takdirnya gimana. Cuman matinya seperti apa ya mungkin ada lah yang kita dikasih peran. Ya nasibnya itu cuma untuk buat cerita logika manusia aja, Ji. Kenapa ini? Jantungnya berhenti. Nah ya kenapa berhentinya kan orang nggak ada yang tahu. Si keringnya udah dicabut sama malaikat kan nggak mungkin gitu. Ini ada penyumbatan yang membuat jantungnya tidak bekerja. Di logika tekan aja biar nasibnya bisa diceritain. Tapi lagi-lagi ya Allah ketika Allah yang membuat ukuran, takaran, hitungan, Nggak bisa diganggu. ya sudah pasti. Iya. Udah bisa, bukan nggak bisa diganggu gugat ya nggak mungkin salah lah. Benar. Kalau ada yang Allah ganggu, itu ada yang nge-hack, berarti gimana tuh orangnya tuh, Pik? ya kalaupun bisa dihack kan bukan dia yang ngehack. Ada yang ngeklaim loh begitu, ada yang suka ngatur, wah ini akan mati. Ya nggak apa-apa, akhirnya kan mati juga, dia nggak tahu kapan matinya. Dia nggak siap-siap. Iya benar. Kalau dia siap, kayak Imam Ghazali itu bahkan tahu kalau mau mati. Beliau menyiapkan kain kafannya langsung. Itu aja nggak ngeklaim saya ini. Ternyata yang bilang pesawatnya nanti ada warnanya merah sama biru. Ini jadi pas mati dia ternyata yang nggak nyiapin peti matinya. Kalau dia tahu dia nyiapin peti matinya dong. Ya sebenarnya sih orang-orang kayak gitu tuh apa ya, Pik? Ya prediksi, Pik. Ya. Gua nyebutnya bukan prediksi, Ji. Itu namanya kalau mau kita kan ikut Gambling. Kalau mau dibuat bener, oke lah. Tapi itu game. Iya. Itu game. Kedua, itu mind mapping. Benar. Jadi kalau otaknya kalau orangnya kelahiran ini kecenderungan ini di mind mapping. Jadi kan ini pendiam. Nanti kamu matinya pasti ya posisi nyantai aja, slow, yang nggak kayak orang yang ya cuman main mapping. Bener. Terus Main sugesti. behavior mapping gitu loh. Benar. Bukan yang jadi ya cuman mapping aja lah, mapping jadi orang yang karakternya ini, lahirnya bulan ini, ya cuman gitu-gitu aja. Iya, makanya gua kadang-kadang kasihan, Pik, sama orang-orang kayak gitu, Pik. Narasi kehidupannya dia tuh kayak diatur. Padahal kita kan bisa, narasi kita tuh bisa ditulis dengan sendirinya, ya berjalan dengan sendirinya gitu. Maksud gua ya gitulah, Pik ya. Yang menentukan nasibnya seperti apa kan kita dikasih kesempatan. Iya. Makanya kita doa, kita minta yang terbaik. Ikhtiar. Bahwa ukuran yang dibuat Allah itu pasti baik. Cuman takutnya kita yang nggak siap menerima ukuran Allah. Benar. Gitu loh. Takutnya gitu. Takutnya kita yang nggak ready. Allah itu pasti akan ngasih takaran bagus semua. Tapi yang tentuin nasibnya
takdirnya mau seperti apa kan balik ke kamu. Itu kenapa kamu dikasih takdir yang ada peran kamu. Biar apa? Ya biar nanti di akhirat bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau 100% takdirnya Tuhan yang buat, ceritanya udah fix, ya nggak usah diminta pertanggungjawaban. Kan mau lo Tuhan. Kan semua lo yang desain ini kan gitu nanti. Apalagi manusianya model kamu pasti protes sama Tuhan nanti. Oke lah Pik, cukup. Ya. Cukup Pik, durasinya juga cukup. Oh ya, sekali lagi obrolan ini ya, topik pembahasannya saling mengingatkan di antara nasib dan takdir. Ya itulah yang menentukan. Ya pasti jangan sampai ada yang keseleo, sampai ada nyanyi takdir memang kejam. Nggak bisa. Bener. Takdir itu takaran, dia itu takaran dari Tuhan tuh nggak bakal kejam, nggak bakal salah, nggak bakal hang, nggak, pasti yang terbaik. Benar. Ukuran yang Tuhan. Yang membelokkan siapa? Ya membelokkan nasib siapa? Ya kelakuan lo sendiri. Benar. That's right. Poinnya di situ. Siap Pik, udah last menit menuju 20. Takdir gitu aja udah. Jadi nggak boleh nyalain takdir. Yang pasti ya kalaupun ini di ujung acara lo, yang pasti kita nggak boleh ngotak-ngatik sama yang namanya takdir. Karena itu ukuran takaran yang Tuhan buat. Itu nggak akan salah, pasti fix. Cerita yang tadi ya, maksud gua gitu Pik. Mungkin dia ada omongan atau apa ya, udahlah emang lo takdir lu begitulah. Bukan begitu menurut gua, ya kan Pik? Bukan manusia yang berbicara kalau masalah takdir. Kalau nasib manusia emang bisa. Kalau takdir ya bisa. Allah. Itu pun cuman sebatas lo tahu, tapi cuman sedikit secuil. Tapi yang menentukan takdirnya gimana tetap yang maha penguasa takdir. Oke, siap. Lo lahir tanggal 5 Oktober. Ya, Jangan sebutin Pik. 5 Oktober katakanlah, itu kan takdir lo. Ih. Soal tanya mati lo kapan? Ya nggak tahu. Pas mati hari kematian lo baru ngomong, oh iya ternyata Aji tanggal 5 Oktober, nggak taunya takdir meninggal tanggal sekian. Itu pun setelah terjadi baru bisa ngomong takdirnya. Benar. Betapa manusia itu lemah kalau di situ. Jadi nggak usah ada yang kepedean bisa tahu takdir kedepannya seperti apa. Aduh, itu mah orang-orang inilah. Udah lah Pik. Iya. Kalau ngomong gitu ini udah istilahnya udah ngelangkain kehendak Allah udah. Lu udah menurut gua terlalu berani. Kecuali kalau lu itu kayak Nabi. Nah, iya benar. Ada juga orang yang diceritain tentang ke depan kayak apa. Ada, tapi yang nyeritain kan Tuhan sendiri. Kecuali kalau temen lu akrab banget sama Tuhan. Ya kan nggak tahu Ji, kita nggak tahu, orang itu kan kadang ada teman akrabnya nggak tahu Ji. Ya, kalau gue sih nggak akrab Ji, gue takut Ji, boro-boro mau akrab. Tapi kan ada orang kadang merasa akrab dan dia dapat bisikan kan, nggak tahu lagi. Tapi gue nggak berani lah, karena itu buat gue yang percaya yang punya derajat itu cuman para nabi dan rasul. Durasinya udah lumayan Pik. Ini ya poin yang tadi namanya nasib dan takdir. Nasib punya kita, takdir punya Allah. Ini ya gitu ya Pik ya. Oke. Ya sederhananya gitu. Sederhananya gitu. Kalau lo mau belajar ngajinya lama tuh sebenarnya. Oke. Ya udahlah. Udah cukup. Minimal gini dah. Minimal cuman nggak bikin lo ngerasa bahwa takdir bisa lu tak-atik gitu. Iyalah. Emang nggak bisa betak-atik Pik. Oke, sekian dan terima kasih buat Taufik juga untuk konten hari ini, pembahasan topik, bukan hot topic tapi pembahasan topik tentang diantara nasib dan takdir. Oke, makasih Pik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bener kan salam gue? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Oke. Ya udah, gue mau narik. Ya, Assalamualaikum.